Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wana Darmawan. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari SMA Negeri 2 Persatuan Karangbaru. Di sini saya ditemani oleh Bapak Marwan Syahrian. Beliau merupakan guru mata pelajaran fisika di SMA Negeri 2 Persatuan Karangbaru. Di sini saya mengajak Pak Marwan untuk melakukan sebuah proses pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun tahap pertama ini saya akan melakukan pra-observasi sebelum melakukan observasi di dalam kelas. Assalamualaikum Pak Marwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelum jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti di dalam kelas, sebelumnya saya ingin melakukan supervisi dulu. Jadi supervisi ini merupakan kita harus tahu dulu apa itu supervisi. Supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan, dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan proses pembelajaran dalam kelas, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Pertanyaan pertama Pak, ada yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama berkaitan tentang tujuan pembelajaran. Kira-kira apa nanti yang ingin Bapak lakukan di dalam kelas, dalam proses materinya itu, tujuan pembelajaran yang ingin Bapak sampaikan ke siswa itu apa Pak? Baik Pak Wanda, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini, yaitu siswa mampu responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah terkait dengan energi alternatif. Oke, jadi itu tadi merupakan tujuan pelajaran atau proses yang akan ingin Bapak lakukan di dalam kelas. Kalau begitu Pak, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak kembangkan nanti pada saat proses pembelajaran dalam kelas? Mungkin saya menggunakan dua, yaitu di pengetahuan dan juga keterampilan. Yang pertama, pengetahuan, yaitu siswa menguraikan pemahaman isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah terkait dengan energi alternatif. Kemudian yang kedua, di area keterampilan, yaitu menentukan dan bisa membedakan energi terbarukan dan tidak terbarukan di lingkungan sekitar. Oke Pak, saya paham. Jadi di sini Bapak ingin mengembangkan, yang Bapak capai adalah bagian aspek pengetahuan dan bagian juga aspek keterampilannya, gitu ya Pak? Ya. Jadi saya ingin mendengar lagi Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas? Ya, adapun mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, ataupun dari metode pembelajarannya, baik untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan siswanya, dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga dengan metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan juga tanya jawab. Oke Pak, kompleks sekali ya Pak. Nah, jadi bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan nanti ketika proses pembelajaran dalam kelas? Saya akan menggunakan beragam contoh berupa energi terbarukan dan tidak terbarukan di lingkungan sekitar, kemudian LKPD atau lembar kerja peserta didik, kemudian slide PowerPoint dan juga laptop serta tayangan video-video menarik. Oke Pak, BTW kapan nih proses pembelajaran tersebut, di hari apa, di jam berapa, dan di kelas yang mana Pak? Ya, kebetulan saya ada jadwal hari Rabu, ya, jam ke-6 dan ke-7 di kelas 10. Ya. Oke, jadi nanti di hari Rabu depan Pak, berarti jam 6 dan 7 di kelas 3, saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan observasi dari hasil pra-observasi sekarang. Ingin melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan
kegiatan pasca observasi Pak. Jadi di awal ini sebelum Bapak melakukan observasi, saya melakukan namanya observasi, menanyakan apa saja yang akan Bapak lakukan. Kemudian nanti setelah itu akan melakukan observasi di Rabu depan jam 6.27 di kelas 23 gitu ya Pak. Dan nanti setelah dari itu saya catat apa saja yang hasil dari proses pembelajaran Bapak, dan pada akhirnya nanti di tanggal 12 mungkin Pak, 12 bulan Februari 2024 kita akan melakukan pasca observasi bersama pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapat dari hasil percakapan kita hari ini? Baik, saya mungkin mendapatkan gambaran ya tentang media apa saja yang saya gunakan nanti. Itu sudah saya persiapkan dari sekarang. Mungkin saya memiliki gambaran dan percakapan yang kita lakukan hari ini. Baik Pak, kalau gitu saya sudah sangat paham, sangat juga bahagia hasil dari yang kita dapati dari percakapan observasi ini. Semoga observasi kita berjalan lancar. Sampai ketemu di Rabu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk melakukan salam kepada anak-anak Bapak. Semuanya silahkan berdiri. Baik, semuanya anak-anak Bapak bersiap-siap untuk memberikan salam. Salam dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan duduk semuanya. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu dan membacakan Pancasila yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas untuk memulai doa. Berdoa dimulai. Iya
Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita membutuhkan konsentrasi. Jadi kita hari ini sebelum mulai kita belajar konsentrasi. Bagaimana caranya? Nanti Bapak akan kasih tahu, kalian ikut instruksi Bapak. Coba duduk yang rapi semuanya. Kalian pasti punya cita-cita. Ya kan? Punya cita-cita? Pasti punya cita-cita. Nah, kali ini Bapak akan memberikan instruksi untuk membayangkan cita-cita. Bagaimana caranya? Coba ikutkan Bapak seperti ini. Tarik nafasnya pelan-pelan sambil membayangkan cita-citanya, kemudian buang pelan-pelan nafasnya. Nah, coba sekali lagi, tarik nafasnya pelan-pelan. Bayangkan cita-citanya, buangkan nafasnya pelan-pelan. Nah, setelah dibayangkan cita-citanya, apabila cita-citanya tercapai, bagaimana perasaannya? Sekali lagi Bapak tanya, apabila yang sudah dibayangkan cita-citanya tercapai, bagaimana perasaannya? Untuk mencapai cita-cita itu tidaklah mudah, butuh proses. Bagaimana prosesnya? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya belajar untuk mau ujian saja, tapi belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk karena cita-cita tadi supaya tercapai. Ya, itulah tadi bagaimana kita membayangkan ya cita-cita kita, kemudian mudah-mudahan tercapai. Nah, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, sebelumnya kalian sudah mempelajari materi pencemaran lingkungan. Nah, kali ini kita belajar materi fokusnya itu untuk mencapai cita-cita kita tadi, kita harus belajar. Baik, mari kita belajar hari ini. Materinya adalah sumber energi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari materi. Apakah ada hubungannya, Pak? Ada. Ya, hubungannya adalah pencemaran lingkungan dan sumber energi. Contohnya adalah, nah, kata-kata pencemaran lingkungan. Berarti kan mencemarkan. Dari mana energi? Dari sumber energi. Contoh adalah batu bara. Nah, batu bara adalah salah satu sumber energi yang kita pakai hari ini. Bagaimana dia bisa mencemari lingkungan? Nah, kalau misalnya ada di suatu tempat ada batu bara, kemudian dia digali atau nama istilahnya di pertambangan, ya kan pasti dia memakai wilayah penduduk setempat. Diambil wilayah penduduk setempat, kira-kira, ya. Kemudian lewat nanti mobil-mobil besar di wilayah perkampungannya, ya. Karena itu terjadi namanya wilayah pertambangan. Nah, itu yang dikatakan salah satu contohnya pencemaran lingkungan. Ada satu lagi contohnya adalah yang kita pakai selama ini. Kereta kalian pakai apa kalau hidup? Bensin. Bensin itu sumbernya dari mana? Dari minyak bumi. Apabila kita memakai sumber energi dari minyak bumi, contoh misalnya ada proyek-proyek di desa-desa, mereka kan ngambil minyak tuh kan di bawah tanah kan? Nah, kira-kira pencemaran lingkungan yang terganggu oleh masyarakat itu apa? Asapnya, apalagi? Ribut. Apalagi? Ya, apa tadi? Ribut. Suaranya pas waktu mesinnya tadi ngebor itu kan suaranya ribut kan, bising kan, dengar sekitarnya. Itu juga termasuk mengganggu lingkungan yang di sekitarnya. Itulah dia hubungan antara pencemaran lingkungan dan sumber energi. Baik, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari sama-sama kita tonton materi sumber energi melalui tayangan video berikut ini. Kamu sedang santai di rumah, menonton video-video sisi terang yang keren sambil menyeruput teh. Benar-benar menyenangkan.
Semuanya tampak baik sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mousemu, tapi tak ada yang terjadi. Tekan tombol power, masih tidak menyala. Pasti kabelnya tak sengaja terlepas dari colokan. Kamu memeriksanya, tapi semua masih tercolok. Kamu begitu sibuk mencoba menyalakan komputermu lagi sehingga tak sadar kalau kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah juga tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan diam tak berputar. Tapi kemudian yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu berhenti berkedip. Listriknya mati rupanya. Aku akan duduk sambil main ponsel saja sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makanan selama beberapa minggu, tanpa air selama beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Tapi tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Semua bergantung pada tempat tinggalmu, kemampuan bertahan hidup yang kamu punya, dan seberapa bergantung kamu pada listrik. Seperti supermarket yang menyimpan dan menjual makanan yang didapat dari pabrik yang memproduksinya secara massal atau dari petani yang menanamnya sendiri. Tapi, mari kita lihat apa yang akan terjadi pada manusia jika tidak ada listrik. Misalnya, selama setahun. Mari kita mulai. Hari ke-1, sore hari. Baterai ponselmu masih tersisa sedikit, tapi koneksinya tidak bekerja. Tak ada yang mengira menara komunikasi juga mati. Yang artinya kamu tidak bisa menelepon, bahkan untuk panggilan darurat. Saat ini, yang kamu sadari hanyalah internetnya mati. Berapa lama kamu bisa bertahan? Tuliskan di kolom komentar. Kamu juga tidak punya permainan offline. Ponselmu sekarang hanyalah seperti kalkulator mahal. Aku jalan-jalan saja sebelum matahari terbenam. Kamu pergi ke kafe favoritmu. Hei, bagaimana kalau memesan secangkir kopi susu sambil merawat senja? Tapi si barista menghentikanmu saat sedang memasuki pintu. Maaf, semua mesin kami mati karena listriknya padam. Baik, ide itu sirna sudah. Lalu kamu berjalan tanpa tujuan, masih mencoba mencari sinyal. Kamu dan semua orang lain berdiri sambil menatap layar ponsel masing-masing dengan bingung dan putus asa. Kamu tak sengaja mendengar sekelompok orang membicarakan kecelakaan di sebuah persimpangan yang ramai. Oh iya, lampu lalu lintas juga tak berfungsi. Mobil-mobil pun sebentar lagi akan mati begitu bensinnya habis. Kamu pun tak akan bisa mengisi bensin di SPBU. Seperti kafe, SPBU juga butuh listrik. Melihat itu, kamu memutuskan untuk pulang. Malamnya, pertama-tama, mari mandi pancuran air hangat yang nyaman untuk membasuh semua hal gila ini. Air kerannya mati, toilet juga tidak bisa disiram. Ya, layanan publik seperti PAM juga mati. Mati listrik seperti ini jauh lebih serius daripada sekadar mati lampu, terutama kalau berlangsung lama. Tak ada TV, PlayStation, tak ada apa-apa. Astaga, kenapa semua yang seru harus pakai listrik? Baiklah, aku akan membaca buku. Kamu mulai menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela untuk memeriksa apakah listrik di rumah lain sudah menyala. Ini keadaan kota tergelap yang pernah kamu lihat. Yang tampak hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Semua orang lain juga menyalakan lilin. Kamu menengok ke langit, bintang. Tanpa lampu jalanan, perumahan dan perkantoran terang. Langit malam tampak sangat indah. Ya, setidaknya masih ada ini. Hari kedua, makanan yang udah basi di kulkasmu sudah membusuk. Kamu membuang susu, telur, keju, dan lainnya. Hal yang sama terjadi pada semua makanan dingin dan beku di toser bar dan restoran. Seluruh kota kebanjiran barang busuk selama beberapa hari kemudian. Mungkin kamu bisa membeli barang lain di toko. Sebaiknya ambil uang tunai dulu. Membaca kartu pasti mati. Begitu juga ATM. Siapapun yang punya uang di bank sekarang tidak lagi bisa mengaksesnya. Semua generator listrik darurat di seluruh dunia sudah mati. Model yang paling kuat hanya bisa bertahan paling lama 24 jam. Pabrik-pabrik berhenti bekerja. Produksi makanan untuk 7,5 miliar manusia telah berhenti. 2 minggu tanpa listrik. Saat lemari dapur dan pantry kosong, kepanikan dimulai. Bahkan banyak orang telah menjarah toko setempat. Mereka sangat butuh air minum kemasan. Kamu memutuskan untuk pergi keluar kota, tapi tak bisa terbang.
bandara sudah ditutup. Andai saja kamu punya pesawat turbin seperti Cessna Skyhawk, setidaknya masih ada sedikit bensin di mobilmu. Tapi selain kamu, ada ratusan bahkan ribuan orang lain yang juga ingin meninggalkan kota. Kamu akan menghabiskan waktu seharian penuh dalam kemacetan. 1 bulan tanpa listrik. Ekonomi global menurun drastis. Perdagangan, perbankan, jual beli, utang nasional dan pribadi, semuanya lenyap dalam semalam. Tanpa layanan umum, sampah menumpuk di jalan-jalan. Tikus-tikus got bermunculan dari saluran air. Kini, kota diambil alih oleh mereka. Tapi, syukurlah, kamu sudah lama meninggalkan kota itu. 3 bulan tanpa listrik. Kamu sadar, kamu tidak bisa bangkit begitu saja dan mulai bertani serta mencukupi semua kebutuhan sendiri. Seperti banyak orang, kamu mencari dukungan kerabat. Untungnya, Paman Jo dan Bibi Su sudah hidup tanpa listrik seumur hidup mereka. Tapi kamu harus membantu mereka di rumah peternakan mereka. Hilanglah sudah hari-hari ketika kamu hanya perlu membayar makanan. Kini, kamu harus mendapatkannya lewat kerja fisik. 6 bulan tanpa listrik. Komunitas kecil bermunculan di mana-mana. Orang-orang mengambil air dari sumur. Mereka tetap kenyang berkat bertani dan memancing. Tanpa uang, kita kembali ke sistem barter. Butuh double lagi? Mari tukar dengan sapi. Manusia pun mulai melupakan listrik. Tapi, hari ke-365. Listrik menyala. Ya, itu pun jika peralatan di pembangkit listrik masih bekerja setelah setahun tidak dirawat. Tapi pasti tidak. Begitu semuanya diperbaiki dan listrik kembali menyala, setidaknya butuh waktu 10 tahun untuk sepenuhnya memulihkan ekonomi, infrastruktur, dan produksi. Jadi, singkatnya, kita akan kembali hidup sebagaimana sebelum ada listrik. Tapi, sekarang saya penasaran apa yang terjadi jika listrik alam hilang. Seperti petir. Sekitar 50-100 petir menyambar planet ini setiap detik. Dunia kita butuh petir. Setiap kali kilat menyinari langit, ia membentuk ozon. Kata itu terdengar akrab. Ya, ada satu lapisan ozon di atmosfer yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet berbahaya dan radiasi alam semesta. Petir juga memberi manfaat lain bagi planet ini. Tapi, saya akan simpan itu untuk video mendatang. Jadi, mari kita lanjutkan. Medan elektromagnetik. Mari kita kembali ke saat kamu sedang menonton YouTube dan listriknya mati. Jika semua listrik menghilang, yang artinya bukan sekedar pemadaman listrik, melainkan energi listrik itu sendiri, maka semua magnet di kulkasmu akan terlepas. Itu semua terjadi karena magnet kehilangan daya elektromagnetisnya. Kalau di alam semesta ini tidak ada medan elektromagnetik, benda-benda akan mulai hancur. Medan elektromagnetik membuat semua atom dan molekul saling menempel guna membentuk benda yang dapat dilihat, yaitu kamu, saya, dan semua di sekitar kita. Tanpa perangkat magnetik itu, semuanya akan runtuh dan menghilang. Ya, seperti kekuatan Thanos. Tak ada lagi cahaya dan waktu. Kamu sudah tahu bahwa semua molekulmu tersusun dari banyak atom. Di sekeliling atom itu terdapat elektron. Elektron ini tak hanya berputar, tapi juga saling tolak-menolak karena adanya muatan listrik atau elektrik. Jadi dari sana asal nama itu. Daya tolak itu penting untuk menahan gaya terbesar di alam semesta ini, gravitasi. Dan gravitasi menekan semua yang ada di sekitarnya. Maka, jika muatan dalam elektron hilang dan daya tolaknya berhenti, gravitasi akan mulai menekan mereka bersama-sama dengan gaya yang sangat besar, sehingga sebuah lubang hitam akan muncul dan mulai menyedot semua benda. Meski berhasil bertahan dari kejadian itu, kamu tak akan mampu melihat apapun karena gravitasi juga menyerap foton, yaitu partikel cahaya. Terjadilah kegelapan mutlak. Segalanya akan menjadi tidak ada. Ini pun akan berlanjut selama setahun penuh. Meski konsep waktu tahun juga akan hilang karena gravitasi bukan hanya membelokkan ruang, tapi juga waktu. Awal baru. Anda kata beberapa waktu telah berlalu yang entah bagaimana menghitungnya dan listrik kembali menyala. Apa yang akan terjadi? Boom! Ledakan dahsyat. Alam semesta akan terkejut menjadi hidup. Elektron akan kembali saling bertolak. Atom-atom dan molekul-molekul akan kembali bekerja. Tapi butuh waktu berjuta-juta tahun untuk kembali ke keadaan kita sekarang. Untungnya ini semua murni hipotesis, berkat pikiran saya yang imajinatif dan tentu saja mustahil. Jadi tetaplah minumkanmu dan tonton YouTube. Hey, selagi kamu masih di sini, tekan tombol suka pada video ini dan bagikanlah dengan teman.
Berikut beberapa video keren lain yang pasti kamu suka. Cukup klik video di sebelah kiri atau kanan, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan. Oke, baik. Tadi sudah menonton. Bagaimana perasaannya? Khawatir, takut? Takut? Iya. Begitulah kita menghargai energi listrik yang sudah kita rasakan pada saat ini. Ya kan? Luar biasa kan? Kalau tidak ada listrik, bayangkan bagaimana kira-kira. Coba satu orang, bagaimana jika kalau nggak ada listrik 1 minggu aja? Bagaimana? Rasanya ya beda Pak dari ada listriknya. Kita mungkin kurang bisa bertahan, apalagi kalau generasi sekarang butuh banget sama HP kan. Jadi kita nggak ada listrik kan HP-nya nggak bisa dihindari ya. Jadi komunikasinya hilang gitu ya, komunikasinya hilang, atau kegiatan-kegiatan sehari-hari yang kita rasakan, mungkin main game ya, jadi hilang. Mau belajar juga hilang. Semua butuh energi listrik ya. Dari mana sumbernya tadi juga Bapak udah kasih tahu bagaimana sumber-sumber yang dari energi. Nah, jadi begitulah ya. Jadi cara dari video ini adalah bagaimana kita menghargai listrik, menghargai energi. Nah, tadi ada juga di sekilas yang paling terakhir itu adalah bagaimana kita di muka bumi ini tidak ada listrik. Jadi kita nih sekarang ini dalam keadaan ini ada listrik. Ya, kalian mungkin di SMP pernah belajar namanya kalau yang gosok-gosok rambut itu. Ya, nah itu membuktikan bahwasannya di bumi ini ada listrik. Makanya kalau tidak ada listrik maka dia akan meledak. Ya, tiba-tiba ada energi yang nggak tahu dari mana tiba-tiba datang meledak dia. Makanya dari situ bisa terjadinya atau menjaga keseimbangan di dalam muka bumi adanya energi listrik. Nah, kita lanjut. Nah, materi pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis keterbatasan sumber energi dan dampaknya, serta merancang penggunaan sumber energi alternatif yang sesuai di lingkungan sekitar seperti biomasa, wind turbine, mikrohidro, sel surya, dan lain sebagainya. Nah, energi. Ya, yang tadi ini materinya, energi apa itu energi? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Energi memiliki peran penting dalam kehidupan makhluk hidup karena hampir semua aktivitas makhluk hidup memerlukan energi. Manusia butuh energi enggak? Mau pergi, mau bergerak butuh energi enggak? Apa sumber energi manusia yang paling pokok? Makanan, minuman adalah sumber energi dari makhluk hidup. Nah, sumber energi juga terbagi dari berbagai. Yang pertama adalah energi fosil. Bahan bakar fosil terbentuk dari proses ilmiah yang alami oleh sisa-sisa hewan dan tanaman purba dalam kurun waktu yang sangat lama dengan orde jutaan tahun. Nah, inilah dia seperti batu bara. Jadi batu bara itu digali. Kalau udah dapat satu batu bara itu digali terus tambangnya dapat, terus itulah energi fosil. Nah, kemudian energi biogas. Energi biogas berasal dari limbah organik yang diolah melalui proses anaerobik digestin dengan bantuan bakteri tanpa oksigen. Biasanya energi biogas ini adalah kotoran sapi. Kalian pernah tengok yang viral-viral itu ada kotoran manusia yang meledak itu? Meledak septic tanknya, pernah tengok nggak? Ya, itulah dia dikatakan tadi dengan bantuan bakteri tanpa oksigen. Jadi makanya septic tank itu perlu yang di atasnya ada huruf apa? Huruf T kan? Nah, itu pernah ada benar ditanya kenapa kok harus ada huruf T gitu? Ya, supaya udaranya masuk. Kalau misalnya tidak ada udara, di dalam itu berkumpullah suatu energi yang namanya gas. Begitu ditaruh sambar api, maka dia meledak. Nah, jadi waktu yang kalian tengok viral-viral yang meledak itu, berapa orang yang pernah tengok di meledak septic tank yang pernah viral di Instagram? Ada itu meledak. Jadi ada waktu ditaruhnya bekas puntung rokok ditaruhnya di tempat septic tank. Kan ada api itu sumbernya. Nah, di dalam itu kan tidak ada oksigen, jadi meledak dia. Dia duduk di atas itu, tapi dia buang asap rokok di dalam tempat septic tank, meledak. Jadi hati-hati juga bawa sana. Tapi kalau misalnya di kandang sapi kan dia ruangnya terbuka, jadi makanya tidak meledak. Ini kan ruang tertutup dia, itu juga bisa menghasilkan sumber energi.
Nah, energi air merupakan salah satu energi paling banyak digunakan untuk keperluan pembangkit listrik. Contohnya apa? Ada yang bisa jawab? Kincir air, ada lagi? Air ada lagi. Kalau Bapak kasih clue Gunung Pandan lah kasih clue, atau Sangkapani. Ada apa di Sangkapani itu? Air terjun. Ya, itu adalah salah satu sumber energi bisa juga menghasilkan listrik. Energi angin merupakan sumber energi yang memanfaatkan angin untuk memutar kincir angin sehingga dihasilkan energi listrik. Nah, ini pasti pingin nih ke sana nih. Negara apa yang? Nah, pasti di sana dia menggunakan sumber energinya yang terbanyak dari kincir angin. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada lagi energi matahari, merupakan sumber energi yang memanfaatkan matahari. Ini biasa kita sudah mulai nampak ya, sudah mulai ada yang memakai energi matahari, namanya PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Kalau lihat di jalan di mana tuh yang ada apanya tuh? Ada seng-nya di atas tuh ya. Nah, itu adalah PLTS. Bagaimana dia menyerap sumber cahaya menjadi energi listrik dan kemudian jadi lagi energi cahaya. Nah, kemudian energi gelombang laut. Gelombang laut atau ombak merupakan energi yang bersumber dari gerak naik turunnya gelombang laut. Nah, ini juga bisa menghasilkan energi. Kemudian energi pasang surut, ini sama sifatnya dengan energi gelombang laut. Kemudian energi panas bumi. Salah satu sumber energi yang dapat dikembangkan di Indonesia adalah geotermal atau panas bumi. Nah, ini contohnya adalah dari sumber kayak seperti Gunung Merapi. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber energi. Nah, ada sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang dapat digantikan oleh proses alami dalam kurun waktu yang sebanding dengan penggunanya sehingga tidak akan pernah dapat habis. Ya, jadi sumber energi terbarukan ini nggak habis-habis dia, selalu berganti terus nggak habis-habis. Nah, contohnya mari kita lihat tayangan berikut ini. Sumber energi terbarukan beserta contohnya. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energi dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya. Salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin jadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif.
Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya asalnya dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai, seperti jagung, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar mengganti minyak. Gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah menjadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Nah, teman-teman, itu dia pengertian sumber energi terbarukan beserta contohnya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Nah, tadi adalah energi terbarukan. Ya, ada yang baru tahu bahwasannya itu adalah energi terbarukan. Ya, baru tahu bahwasannya itu adalah energi terbarukan. Nah, ada nggak yang dalam benak tadi yang mau tanya turbin? Ya, apa itu turbin? Ada yang tahu nggak di sini turbin? Turbin ada? Apa? Kincir. Oke, bagus. Ada lagi? Apa itu turbin? Ya, pernah dengar kalau bahasanya turbin pesawat? Ya, ada ya, turbin pesawat. Nah, jadi turbin itu adalah sebuah mesin atau generator yang menggerakkan suatu benda untuk memutar. Itulah namanya turbin. Jadi kalau pesawat tuh taruh turbinnya di mana? Di sayap, ya kan, ada berapa banyak tuh turbinnya tuh kan, kiri kanan ada yang dua. Semakin besar pesawatnya, semakin besar turbinnya. Itulah yang dikatakan turbin, generator yang berputar. Semakin kencang dia, semakin terbang dia, semakin bisa terbang. Nah, kita lanjut, ada satu lagi namanya sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan merupakan sumber energi yang terbatas dan proses pergantiannya dalam kurun waktu yang sangat lama secara alami sehingga pada akhirnya dapat habis. Nah, ini paling sering kita gunakan. Yang nggak tahu kita kapan habisnya, tapi dia bakal habis. Nah, kita lihat tayangan berikut ini. Sumber energi tak terbarukan. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sebelumnya, Bobo sudah membahas mengenai sumber energi terbarukan. Kali ini kita membahas tentang sumber energi tidak terbarukan yuk. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan butuh waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Yang terdiri dari sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi fosil yang suatu saat bisa habis, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang kita kenal dengan bahan bakar fosil. Berikut ini adalah contoh sumber energi tak terbarukan. 1. Batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun lalu. Untuk mendapatkan batu bara, diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagian besar sumber listrik kita saat ini masih menggunakan batu bara. Ketika digunakan sebagai bahan bakar, batu bara melepaskan gas seperti karbon dioksida dan metanan. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca. Itu karena gas-gas ini menahan panas matahari sehingga terperangkap di dalam atmosfer. Akibatnya suhu bumi menjadi lebih panas. 2. Minyak bumi. Seperti batu bara, minyak bumi juga terbentuk dari fosil makhluk hidup jutaan tahun lalu. Minyak bumi ada di bawah lapisan batuan, sehingga untuk mengambilnya harus melalui proses pengeboran tanah dan batuan di darat hingga di bawah laut. Hasil minyak bumi ini antara lain adalah bensin dan diesel. Saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama beberapa alat transportasi. Penyalakan minyak bumi juga menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. 3. Gas alam.
Gas alam juga terbentuk dari fosil yang terperangkap di bawah batuan. Sebagian besar gas alam terbentuk dari metana. Saat ini, gas alam juga masih banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menghasilkan listrik. Menyalakan gas alam menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, dan gas lainnya. 4. Nuklir. Bahan untuk memproduksi nuklir terbatas, yaitu uranium. Proses penambangan uranium untuk bahan bakar nuklir dan pembuatan pembangkit nuklir menggunakan banyak energi lainnya. Energi nuklir juga memiliki resiko menimbulkan limbah zat radioaktif yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, itu dia beberapa sumber energi tak terbarukan. Nah, itu tadi adalah sumber energi tak terbarukan. Siapa yang baru tahu bahwasannya ada batu bara itu dari tulang belulang makhluk hidup yang jutaan tahun? Ya kan? Baru tahu kan? Selama ini kita taunya batu bara itu apa ya? Batu yang batu yang dibakar gitu ya. Kayak gitu kan? Batu yang panas gitu ya. Bahwasanya padahal asalnya dari makhluk hidup jutaan tahun. Makanya pertama kalau lihat pertambangan batu bara itu dalam kali dia ke bawah, sampai kita lihatnya kalau di YouTube itu tengok ke bawah tuh takut kita. Nah, itulah asal dari batu bara menghasilkan energi listrik. Nah, ini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika manusia hidup tanpa listrik? Nah, tadi udah dijawab sama Giva. Bagi daerah terpencil yang belum teraliri listrik, bagaimana cara agar kebutuhan energi listrik di daerah tersebut dapat terpenuhi? Bagaimana caranya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Kalau di daerah terpencil belum ada listrik, bagaimana dia bisa menghasilkan listrik? Ayo, tadi kan ada tadi. Coba, Samona. Coba, silakan apa? Bagaimana caranya? Ya, cara itu bisa memanfaatkan sumber energinya dari alam, Pak. Contohnya, misalnya daerah terpencil itu dekat dengan aliran sungai. Nah, jadi bisa dibuat turbin dekat aliran sungai sehingga ada sumber energi lah dari sungai, yaitu, Pak. Oke, baik. Tepat sekali, bahwasanya memikirkan bagaimana alam sekitar desa tersebut. Kalau misalnya ada sungai, berarti kita bisa membuat turbin dan bisa menghasilkan listrik. Ada lagi yang lain, kalau daerah lain yang ada sungai, bisa dari pakai apa? Panas matahari. Bagus. Coba bagaimana panas matahari? Berarti kita harus ada lempengan tata surya. Ada lagi yang memudahkan tanpa harus kita belikan alat. Buat kincir, Pak. Pakai apa? Kincir apa? Kincir air. Kincir? Angin. Ya kan tadi air udah apa? Berarti kincir? Angin. Satu lagi, dari kincir angin kita bisa menghasilkan energi listrik. Nah, itu adalah salah satu contoh kalau kita hidup di desa yang tanpa ada listrik. Sanggupkah kira-kira? Tidak. Harus sanggup. Kalau nanti energi tak terbarukan yang habis, bagaimana? Kita harus menggunakan di desa seperti itu ya kan? Memecah sate gimana? Harus bisa buat dari angin bisa menghasilkan listrik. Tapi ada salah satu bocah di Langsa menghasilkan listrik dari asamnya kedondong. Pernah dengar? Ya, tapi buah asam itu semakin asam dia semakin kuat energi listrik. Ada anak bocah SMP, siswa SMP di Langsa menghasilkan listrik dari pohon kedondong. Jadi di rumahnya itu pakai pohon kedondong, pagarnya pohon kedondong, di rumahnya itu hidup lampunya pakai pohon kedondong. Gak pernah bayar listrik dia tiap hari. Tinggal berharap dari pohon kedondong aja, besok tanam lagi kedondongnya, makin banyak listriknya. Itu salah satu sistem. Nah, dari mana energi yang diperlukan bisa didapatkan? Nah, tadi udah dijawab ya. Bisa dari sungai, bisa dari angin juga, dan bisa juga dari matahari. Nah, baik, sebelum kita masuk ke membuat tugas RKPD, coba siswa kalian membentuk kelompok yang sudah dibagikan. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, Bapak
Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, dibaca bagaimana tujuan, indikator, bagaimana cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Oke, ada yang belum dapat? Dapat semua udah? Kalau sudah, Bapak akan menjelaskan yang pertama adalah simaklah tautan video berikut. Nah, itu tadi udah yang pertama. Yang pertama kali tadi, video yang pertama kali, hidup 1 tahun tanpa listrik. Coba deskripsikan permasalahannya. Kenapa bisa kita tidak ada listrik 1 tahun, apa yang kita alami? Yang pertama, kita mungkin ya tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa beraktivitas, bahkan uang kita sebanyak apapun tidak bisa keluar dari bank karena tidak ada listrik. Nah, yang ketiga, bagaimana cara agar manusia mampu memenuhi kebutuhan listrik daerah terpencil? Ya, itu juga sudah tadi ya, coba dideskripsikan. Kemudian, bisakah kita membuat sebuah alat penghasil listrik sederhana yang memanfaatkan sumber energi yang melimpah di alam selain energi fosil? Nanti Bapak kasih link video sebagai referensi bagaimana cara menghasilkan sumber listrik di desa-desa terpencil. Baik, Bapak kasih waktu selama 30 menit. Kiranya ada hal-hal yang perlu ditanyakan dalam LKPD, silahkan langsung tanyakan ke Bapak. Link sebentar lagi Bapak kirim. Silahkan dikerjakan. Jangan lupa tulis nama kelompok, kelas, dan nama kelompoknya. Ya? Silahkan berdiskusi untuk menjawab soal nomor 2 setelah tadi menonton video yang pertama. Ini sumbernya untuk yang soalnya yang kecil itu untuk menjawab soalnya nomor 4 sama 5. Coba nih, nomor 4 sama 5. Nah, tadi sudah bicarakan kan? Bicara dan ya, Sudah dapat debitnya Pak. ya enggak habis yang selalu ada ya kan? Video tersebut nanti sama bisa habis yang untuk yang dari habis ya ada hal yang ditanyakan. Ini tarik gini sedikit. Berapa Pak kirim? Jadi yang lain bisa tengok televisinya. Dan seperti apa? Itu pertanyaan 4 dan 5. Iya Pak. Bagaimana kira-kira? Energi apa itu? Mana? Iya. Jodohkan yang ada bergambar, tarik garisnya, jodohkan mana dia. Ini bagaimana? Yang di link tadi sudah saya buka untuk pertanyaan soal nomor 4 dan nomor 5. Dari HP, buka HP. Jadi cari ide-ide. Kayaknya inilah yang pasnya. Inilah, saya inilah kayaknya pasnya. Itu adalah sumber energi terbarukan, banyak referensi sumber energi terbarukan. Contohnya dipercepat oleh bagaimana bagaimana Indonesia cara membuat listrik energi terbarukan dari magnet, ya kan? Nah, rupanya dari magnet bisa loh menghasilkan listrik. Bagaimana caranya? Dari magnet juga bisa menghasilkan listrik. Ini, aku buka video pertama, jadi banyak. Nah, dari Banyak sekali.
Kalian cari nomor 45 ya? Empat kan ditanya, bisakah kita membuat sebuah alat? Bisa. Bagaimana di sini? Kami akan membuat salah satu alat sumber energi terbarukan yang merupakan bukan dari sumber fosil. Apa contohnya? Dari video itu tadi. Coba ada beberapa video. Nah itu. Pembuatan dari apa tuh? Membangkit listrik tenaga angin, ya itu contohnya yang sederhana. Kalau dari angin itu bisa menghasilkan listrik. Dipercepat boleh supaya nengok yang mana-mana boleh. Pilih salah satu ya, diskusikan. Kita kayaknya buat ini aja lah pilihnya gitu. Kita pakai energi angin aja lah. Bagaimana cara agar manusia mampu menggunakan diri seperti anak kecil atau apa yang kalian kajian juga bumi ini tidak matahari. Kalau bumi itu bukan berarti siapa? Misalnya kalau ini tidak ada cahaya, kayak tadi kalau ada cahaya matahari, dia tidak ada energi, maka bumi tidak bisa hidupnya makhluk hidup, tidak bisa hidupnya tumbuh-tumbuhan. Kan tumbuh-tumbuhan kan perlu matahari. Nanti suhu bumi naik. Enggak, iya ini nih. Yang lain sudah bisa baca referensi untuk jawaban nomor 4, nomor 5. Buka artinya, kasih nonton video. Coba nonton video yang udah di bisa kasih referensi. Ya. Waktunya 30 menit. Nanti setelah selesai mengerjakan SKPD-nya, tampil presentasi masing-masing kelompok untuk menjawab dan memilih salah satu energi terbarukan, ya apa misalnya setiap kelompok. Kami kalau misalnya di desa terpencil kami, kalau misalnya tidak ada listrik, kami pakai energi ini gitu melalui referensi video yang Bapak kirimkan di link di grup, ya. salah satu cara yang harus dilakukan. Ya, apa? Tidak adanya listrik selama tahun membuat kita tidak bisa beraktivitas, Berkomunikasi, persediaan makan. Dan satu lagi Gak usah semua, disimpulkan aja. Kalau semua nanti berapa? Satu hari ya bisa berapa gitu? 2 minggu, 1 minggu. Iya banyak. Disimpulkan aja. Disimpulkan aja. Tidak ada 1 hari Kami kita paham, loncat aja. paham. Tes Cuma tahun. kadang menuangkan kemarinnya ini agak. Yang 1 hari itu orang 1 bulan aja. Iya boleh. Tahun Iya. loncat. 1 hari pun boleh juga. Gak usah sampai 365 hari. Deskripsikan 1 hari aja. Jadi tanpa Listrik. selama Iya sama Itu itu. sampai ke pedesaan tadi Pak videonya. Iya sampai habis. Iya sampai di. jika lo hidup butuh waktu intensif. Iya itu tadi. Ya poinnya kan.
untuk sampai yang sekarang ini yang begitu luar biasanya energi kita membutuhkan berapa tahun lagi? 10 tahun. Itu waktu yang singkat tuh 10 tahun. Bahkan jutaan tahun supaya kita bisa dapat namanya tinggal hidupin kipas ini, tinggal ceklek, tinggal ATM, tinggal tekan-tekan langsung keluar. Jelasin nih, misalnya intinya kalau nggak ada matahari itu makhluk hidupnya di dalam bumi itu seperti apa? Tidak ada sumber apa tuh tumbuh-tumbuhannya mati, kayak gitu. Ya kan? Kalau nggak ada matahari kita gimana? Nggak ada cahaya gelap terus. Habis itu nggak ada hilangnya waktu. Ya kan? Waktu hilang. Kita kan waktu itu semua dari matahari. Sholat dengan matahari. Menentukan hari yang besar dengan bulan. Nah, video yang nonton. Nanti langsung dapat ininya. Kayaknya kita ini aja lah. Ininya pilihannya, misalnya kincir air, apa bahan-bahannya apa aja yang perlu. Kata terus, nanti nggak sempat waktunya. Panel surya kan? Udah panel surya kan? Yang nomor 5 kan? Bahan-bahannya kan? Misalnya mana kalian mau pakai kincir air, berarti alat dan mana apa aja yang kalian butuhkan. Tulis, karena ada di video tuh, kalau mau kincir air tuh harus ada apa bahannya apa. Iya, nanti kalian presentasikan. Kami akan membuat proses energi dari kincir air misalnya. Berarti alat-alat bahan yang kami persiapkan ini gitu. Waktu presentasi semua Iya. Sekarang setelah 30 menit. Hah? Iya, direncanakan saja. Cuma rancangkan di situ. Makanya nonton video. Di video itu kan ada apa aja bahannya kan. Seperti ini. Harus siap tuh nomor 5. Aku jelasin ini nanti. Ya aku ini. Aku ini. Jelaskan ini. Aduh, udahlah. Terus dia cara buat ya. Yang membuat kincir di dalam botol. Jadi karena dia nggak mau pakai sumber dia ini. Nggak usah pakai ini balik-balik kalian tahu nggak sih shower yang untuk itu yang kencang manfaatkan gerak aliran sungai. tapi tadi sini komunikasi kan mati, itu kan ada berpergian sampai bertemu ke sanak saudaranya tahan ibu sudah ditonton tadi, maka dapat dideskripsikan bahwa apabila terjadi apabila sudah terjadi mati tadi, walaupun dia harus hidup, harus membutuhkan waktu berapa lama lagi, ya kan? Bahkan bisa sampai puluhan tahun untuk supaya menghidupkan istri.
lagi kan, kayak ada sistem barter. Ya, jadi Kehidupan mengulang mulai ini sistem purba yaitu sistem barter. mulai menggunakan kekuatan fisik. Nah itu apa sih? Itu kan karena dia tinggal di saudaranya, jadi dia bantu saudaranya itu menggunakan ini kerja fisik. Tampungan. Jadi kamu ngambil nih sama. Kembali kehidupan baik secara langsung maupun melalui relasi. Survival itu survive daerah akan akan kehilangan makhluk hidup kan survive dia tuh kayak zombie dia kembali menjadi orang-orang zaman dia kan nggak punya itu nanti suatu daerah itu akan sempit kayak pada hilang semua nanti dia huni tikus ya dia bakal dihuni sama tikus kayak gitu kan. Gimana aja? Bisa. Ini Kami bisa membuat. Namanya apa? Tuh, yang simple dulu. Kincir angin, kincir air. Kami bisa membuat sebuah isi air. Memiliki materi Coba perhatikan sebentar untuk penetapan nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Banyak ini ya. Pengganti. Mulai. Karena kenapa? Bisakah? Bisakah kita membuat kopi? Aku udah cari ini. Ini dengan cara yang kertas coret. Lihat aja. Boleh? Ketika listrik menyala. Ini begitu coba sih. Nih, ini tadi. Ini yang desa itu ada iya dan desa. Kan sudah biasa hitam listrik. Pada akhirnya mereka menggunakan sistem barter kembali. Casing dulu sekali. Kira-kira berapa lama waktu? 2 minggu. Kami akan mencari dan merencanakan pembuatan sumber energi
produksi tenaga air atau geotermal selama 3 minggu. Alat dan bahannya berupa A, B, C, D ya. Gak apa-apa juga. Butuh waktu selama 3 minggu. Alat dan bahannya adalah A, B, C, D ya. Siap. Ini cara dari kincir angin. Butuh waktu berapa hari ya? Oke, untuk nomor 5. Jawab pertanyaan kenapa sumber energi dari apa? Angin, misal angin. Sumber energi dari angin. Buatlah kami akan membuat sumber energi dari angin dan membutuhkan waktu selama 2 minggu misalnya dengan alat dan bahan berikut A, B, C, D. Untuk nomor 5. Kami tadi kan. Impikan terus. 4. Impikan terus. Kami akan membuat. Oke, baik, waktunya 10 menit lagi untuk presentasi. Dari angin. Belum ada di Indonesia. Kamera. Ya soalnya kan udah aku bilang Putri, bisa kok kita membuat bola coba? yang bahan-bahannya yang dari kertas tadi itu yang rapi. Ini rangkaian listrik dengan goresan pensil kan? 5 menit lagi. Waktunya. Mana tadi? Bisa. Iya, membuat selain energi fosil, berarti kan energi terbarukan kayak kincir angin, matahari, apa lagi? Berarti yang dari sini apa? Bagaimana cara kamu bisa mampu memenuhi kebutuhan listrik? Ya, sama juga. Biomasa itu terbarukan ya habis-habis dia. Jadi mungkin manusia nggak buang ini kotoran. Dengan cara menggunakan gelombang laut buat dengan cara Bisa dengan cara menggunakan energi menggantikan energi fosil. bukan masa gitu dengan cara membuat sebuah alat listrik seperti ya kincir angin. Apa yang kalian patokan satu alat aja? Kincir Kincir angin. Nah, berarti buat kincir angin. Kincir angin nanti alatnya turbin. Nah, kincir angin. Buat sebuah alat Listrik. Contohnya dari sumber energi angin. Sumber energi angin juga termasuk energi apa?
Jangan di sini dulu kita. Nah, waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi. Siap tidak siap harus tampil. Nanti saya spin di kelompoknya. Siapkan hari ini. Orang ikutin cara apa ya deh. Ada 2 meter. Kayu 2 meter sebanyak berapa buah? Kayu yang sudah dipotong-potong 2 meter. sepanjang 2 meter. Ya 2 meter dengan lebar berapa sih kira-kira? Cara yang pertama yaitu saya sudah siapkan. 1 menit lagi. Siap. Ayo, tentukan dulu. Alatnya. Alat bahan ya. Kompor. Jangan lupa tulis di atasnya dulu apa sumber energinya. Ada kaset. Apa tuh? Berenergi dari membuat. Harus sesuai lah dengan ini sama ini masa. Oh iya boleh. Boleh. Mana boleh? Boleh. Membuat energi ya. Ya. Terbarukan. Ini apa terbarukan? Membuat energi listrik dari sumber terbarukan. Cepat apa ini? Membuat energi listrik dari apa tuh? Dari magnet. Putaran magnet. Alatnya ada kaset. Janganlah Ropip. Ini pelonceng. Soalnya apa alatnya? Alatnya yang pertama kaset. Ya, coba tidak ada yang lagi menulis, kita siap presentasi. Jadi pada saat kawannya yang presentasi, yang lainnya menyimak dan menghargai kelompok lain untuk menyampaikan hasil lembar kerja peserta didik. Nah, caranya adalah supaya kita hadir. Ya, kita speed mana ya? Nah, untuk lembar kerja peserta didik soal nomor 2 ya, deskripsikan permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati. Boleh dipresentasikan oleh kelompok. Nah, kita mulai ya. Jadi yang nomor 2 deskripsi itu satu kelompok. Nah, yang kedua nanti presentasi kelompok yang kedua jawabnya adalah 3, 4, 5. Yang di lembar peserta didik. Jadi pas waktu kelompok 2 nanti yang presentasi, jawabnya adalah nomor 3, 4, dan 5. Itu berkesinambungan dia. Kemudian untuk soal yang C jodohkan untuk presentasi kelompok yang ketiga nanti. Yang C soal penjodohan. Kemudian beri narasi kelompok keempat. Kemudian pengertian sumber energi kelompok kelima. Ya, berarti satu kelompok hanya satu yang menjelaskan satu pertanyaan ya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama, deskripsikan permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati. Videonya adalah bagaimana kalau mati listrik selama 1 tahun. Oke, kita mulai.
Oke, baik, sama-sama kita 1, 2, 3. Iya. Baik, Bapak persilakan untuk kelompok 3 menjelaskan deskripsi permasalahan yang didapat dari video. Mana kelompok 3? Ini ya. Oke, silakan. Di sini tempat duduk aja. Sama-sama berdiri boleh, tapi satu yang jelas. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain tolong diam. Yang lain coba perhatikan. Oke, silakan diulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan menjawab soal nomor 2, yaitu deskripsikanlah permasalahan yang didapat dari video yang telah ditonton dan diamati. Jawabannya, permasalahan yang dapat kami ambil dari video itu yaitu bahwasannya jika saja mati listrik selama 1 tahun akan mengakibatkan jaringan komunikasi menjadi tidak ada, kekacauan di mana-mana, ekonomi global menurun, kembali ke zaman barter. Dan jika listrik hidup kembali selama mati 1 tahun akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk mengembalikan kestabilan seperti sekarang ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, satu lagi nih kurang ya. Kelompok 4. Nah, oke, kita hitung 1, 2, 3. Bismillah. Ya, kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 untuk menjelaskan pertanyaan dari soal 3, 4, dan 5. Oke, silakan. Itu saling berkesinambungan ya. Silakan berdiri semua, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil jawaban yang telah kami buat. Yang pertama itu adalah soal ketiga. Bagaimana cara agar manusia mampu memenuhi kebutuhan energi listrik di daerah terpencil tanpa menggunakan energi fosil tetapi dengan memanfaatkan sumber energi lain yang berlimpah di bumi. Jadi untuk menghasilkan energi listrik di daerah terpencil itu kita bisa membuatnya dari sumber-sumber energi yang ada, seperti misal dari air. Kita bisa membuat kincir air untuk menghasilkan energi listrik. Bahkan juga bisa membuat turbin jika daerah tersebut dekat dengan sungai. Kita bisa membuat turbin agar dapat menghasilkan energi listrik. Lalu juga bisa membuat kincir angin yang berasal dari angin. Lalu kita juga bisa membuat sebuah panel surya yang memanfaatkan energi dari cahaya matahari yang dapat menghasilkan energi listrik. Masuk kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu bisakah kita membuat sebuah alat penghasil listrik sederhana yang memanfaatkan sumber energi yang berlimpah di alam selain sumber energi fosil? Deskripsikan salah satunya. Bisa, jadi di sini kelompok kami rencananya akan membuat alat penghasil listrik sederhana yang berasal dari energi air, yaitu contohnya itu kincir air sederhana. Jadi kami akan membuat itu mungkin kurang lebih dalam waktu seminggu. Kami akan merancang dan membuat sebuah energi penghasil listrik yaitu kincir air sederhana. Selanjutnya yang kelima, rancanglah dan rencanakan produk, alat dan bahan serta langkah pembuatan proyek sumber energi yang terbarukan. Jadi kami akan merancang dan merencanakan untuk membuat alat pembangkit listrik sederhana tenaga air. Jadi alat dan bahannya itu di mana ada kaset, dinamo, penggaris, lilin dan korek api, lem tembak, LED, botol aqua, spidol, sendok plastik, dan terus masuk ke
Langkah-langkah pembuatan. Yang pertama, buat pola pada kaset. Yang kedua, tempelkan sendok pada karet. Yang ketiga, tempel kaset yang satunya di atas sendok. Sambungkan dinamo pada tutup botol, sambungkan LED, tempelkan tutup botol di atas kaset, masukkan LED ke dalam botol dan tempelkan ujung botol pada dinamo. Percobaan, nyalakan air keran dan letakkan alat peraga di bawah kucuran air keran tersebut. Ya. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 ya sudah mempresentasikan. Kelompok 1, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan materi. Jadi bagus sekali ya, Bapak apresiasi luar biasa untuk rancangannya dari kincir air tadi ya, membuat pembangkit listrik dari kincir air menghasilkan sumber energi listrik. Luar biasa, sekali lagi kita tepuk tangan. Kita lanjut untuk LKPD soal penjodohan di LK 2 ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Disiplin ada gunakan. Ya, disiplin ada menggunakan. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan menjawab soal yaitu jodoh gambar dengan pertanyaan yang sesuai dengan menarik garis pada kotak yang sesuai. Pada gambar pertama yaitu alat televisi yang dimana dia dijodohkan dengan energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Yang untuk gambar kedua yaitu gambar sinar atau lampu penerang yang dimana jadi cocokkan dengan energi listrik menjadi energi cahaya. Yang ketiga yaitu alat setrika, dia dijodohkan dengan energi listrik menjadi energi panas. Mari bernarasi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat sekali ya jawaban dari kelompok 5. Bahwasannya ada gambar televisi, ada gambar lampu, kemudian ada setrika. Jadi jawabannya semua benar. Mari kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, 2 lagi. Silakan bersiap-siap kelompoknya. Udah, coba perhatikan 1, 2, 3. Bernarasi satu saja. Pertanyaan yang pertama saja ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan apa yang kalian ketahui tentang matahari. Berikanlah pendapat kalian jika bumi ini tidak memiliki matahari. Proses fotosintesis pada tumbuhan akan terhenti dan tanpa adanya matahari di bumi, bumi akan terasa dingin dan gelap sehingga makhluk hidup di bumi tidak dapat hidup.
Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa tadi ya kelompok 4. Luar biasa kelompok 4 menjawab bagaimana tidak ada matahari ya kan? Kalau nggak ada matahari gimana? Ya ada pasti 24 jam waktunya juga kita nggak tahu ini jam berapa, ini tidak ada waktu juga ya, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan juga. Bagus sekali dari kelompok 4, ditepuk tangan sekali lagi. Nah terakhir mau kasih spin lagi kan kita 1 dia. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 2 ya. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pernyataan yang terakhir, yaitu pengertian sumber energi. Nah, dari beberapa lampiran yang telah kita bahas mengenai sumber energi, jadi di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sumber energi ialah sesuatu di sekitar kita atau di alam yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar, yang didapat dan dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2, luar biasa sekali untuk memberikan pernyataan atau pengertian dari sebuah sumber energi. Ya, jadi dengan presentasi tadi kelompok 2, maka berakhir presentasi dari setiap kelompok dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada LKPD. Nah, jadi hari ini ada beberapa materi ya yang kita dapatkan. Yang pertama ada sumber energi, kemudian ada energi terbarukan, kemudian ada energi tak terbarukan. Nah, setelah kita mendapatkan itu, kemudian kita memikirkan dampaknya ya kan, kalau tidak ada energi tak terbarukan bagaimana kita kelangsungan hidup kita, bagaimana kalau tidak ada energi. Nah, maka dari itu Bapak ingin memberikan sebuah kesimpulan atau pendapat yang disampaikan oleh salah satu siswa, yaitu Cinta. Silakan sampaikan kesimpulan hari pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah didapatkan. Silakan Cinta. Ya, jadi menurut kesimpulan saya, sumber energi itu terbagi 2. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang bisa didapatkan terus-menerus dari alam yang persediaannya tidak terbatas. Contohnya seperti air, angin, dan cahaya matahari. Yang kedua adalah sumber energi tak terbarukan, yaitu sumber energi yang persediaannya terbatas, yang pasti akan habis namun kita belum tahu habisnya kapan. Contohnya seperti fosil, batu bara, dan gas alam. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Cinta. Nah, sebelum kita akhiri, kita ada sedikit ice breaking supaya pembelajaran kita lebih menyenangkan. Ice breakingnya dipimpin oleh Afsar ya. Jadi Afsar nanti memimpin ice breaking Cinta. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi Pak Ari, ini merupakan kegiatan terakhir kita pasca observasi yang sebelumnya bulan 12 lalu ya, tanggal berapa Pak? Tanggal 7 atau tanggal 10? Iya, tanggal 7 atau tanggal 10. Kita melakukan observasi, yang sebelumnya kita melakukan pra-observasi, kemudian observasi, terakhir hari ini pasca observasi yang disaksikan langsung oleh Ibu PT saya, Ibu Median Dewangka. Nah, adapun tujuan daripada pasca observasi ini adalah untuk pembelajaran apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas sebagai motivasi lainnya, kan seperti itu. Adapun pertanyaan saya adalah setelah Bapak melakukan proses pembelajaran dalam kelas, apakah Bapak merasa proses pembelajaran dalam kelas itu sudah sesuai dengan RPP yang sudah Bapak tuangkan? Oke, baik Pak Wanda, saya mencoba menjawab. Pada saat saya mengajar, kiranya saya sudah melakukan dengan
pelaksanaan perencanaan pembelajaran yang saya buat. Tapi sepertinya ada yang terlupa Pak Wanda, ataupun seperti penyampaian yang terbolak-balik. Misalnya motivasinya mungkin saya kasihnya terlambat, apakah seharusnya mungkin motivasinya di depan, tapi saya kasihnya di pertengahan. Sepertinya hanya di situ yang kurangnya waktu itu saya, ya menurut saya seperti itu. Baik, jadi menurut Pak Ari ketidaksesuaian ya di antara yang di lapangan dengan poin-poin yang ada di RPP. Jadi ini bisa menjadi masukan kita bersama. Kedepannya kita lebih kayak memperhatikan poin-poin daripada yang ingin kita lakukan agar tidak berantakan seperti itu. Kemudian Pak Ari, kemarin Pak Ari saya lihat di akhir pembelajaran itu kayak gini lah, di akhir pembelajaran itu Pak Ari melakukan kegiatannya ngapain aja? Nah, waktu itu ya, yang saya ingat terakhir di akhir pembelajaran saya mencoba mencari kesimpulan daripada anak-anak, kemudian ada penguatan sedikit dari saya, kemudian terakhir kita akhiri dengan berdoa, kemudian bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian tutup, selesai. Seingat saya seperti itu Pak Wanda. Apakah kemarin berdoa dahulu atau menyanyikan lagu wajib nasional? Berdoa dulu. Berdoa dulu ya. Oh, tapi saya ada lupa Pak Wanda. Saya lupa menyampaikan materi selanjutnya sepertinya. Iya. Itu salah satu juga tidak kesesuaian ya dengan apa direncanakan itu. Lupa gitu. Iya. Jadi di praobservasi sudah juga kita bicarakan itu Pak Ari, dan juga pada saat di lapangan memang terlupa untuk memberitahu kepada siswa materi apa nih yang akan kita pelajari. Jadi itu juga bisa menjadi perbaikan bagi saya juga dan juga bagi Pak Ari khususnya. Kemudian apa yang sudah baik menurut Pak Ari dari proses belajar Pak Ari, yang sudah baik atau yang harus tingkatkan atau yang kurang baik? Ya, kalau menurut saya dari pada saat proses pembelajaran antusias anak-anak lebih besar ya Pak Wanda ya, karena waktu itu berdiskusi, mungkin itu ya baiknya misalnya anak-anak mau bertanggap dalam suatu hal pertanyaan. Mungkin ya kurang baiknya yaitu tadi mungkin motivasi awalnya itu anak-anak belum masuk dalam berdiskusi yang bagus atau baik, tapi di akhir baru nampak gitu. Apakah Pak Ari sudah menjalankan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid? Menurut Pak Ari aja, kemarin apa yang sudah Bapak lakukan kira-kira sudah belum ya? Pembelajaran ini sudah saya terapkan belum ya? Kalau dari sudah atau belumnya, menurut saya sudah ada yang beberapa sudah, tapi ada yang beberapa yang belum. Misalnya contoh menanyakan siswa untuk menyampaikan suatu pendapat. Nah itu kan kita berdiferensiasi ke siswa, salah satunya itu. Tapi tidak semuanya, ada juga yang beberapa yang Pak Ari juga menampilkan tayangan video pembelajaran, di mana video pembelajaran itu merupakan salah satu proses pembelajaran menurut kebutuhan siswa kan gitu. Ada siswa yang bisa nonton, kemudian juga ada siswa yang betul-betul praktek seperti yang Pak Ari lakukan. Jadi kalau menurut saya Pak Ari juga sudah sangat baik dalam proses pembelajaran, namanya itu berdiferensiasi. Jadi Pak Ari sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Selain itu juga kemarin Pak Ari, saya agak terlupa motivasi yang Pak Ari lakukan apa tuh ya di awal itu ya? Mengingat siswa apa itu? Kemarin mengingat tentang materi atau game ya waktu itu ya? Pak Ari yang tentang kesadaran diri siswa. Oh ya, tentang kesadaran diri siswa, kayak seperti umpan balik seperti itu ya? Apa ya kemarin saya lupa?
ada sedikit motivasi dia Bu Mary di awal, seperti intinya di dalamnya itu tentang KSD, manajemen diri, tentang apa tuh kemarinnya, saya agak lupa. Cuman ada di videonya, cuman saya terlupa karena udah 2 bulan ya, saya jadi agak lupa. Pokoknya di situ juga Pak Ari selain pembelajaran diferensiasi juga telah menerapkan yang sudah terintegrasi ke KSD, sosial emosionalnya itu sudah masuk ke dalam, itu sudah memberikan motivasi anak-anak itu di situ. Nah terakhir Pak Ari, pertanyaan saya, kira-kira nih Pak Ari sudah memiliki ilmu yang sedikit saya tularkan tentang pembelajaran diferensiasi menurut kebutuhan anak, kemudian juga pembelajaran sosial emosional. Apa rencana tidak lanjut Pak Ari? Apakah hanya berhenti di Pak Ari? Atau gimana? Oke, baik, terima kasih Pak Wanda. Perasaan saya sangat senang ya sebenarnya Pak Wanda ya, dapat ilmu baru, sangat bahagia juga. Mungkin tindak lanjut saya akan ya dari hasil observasi atau hasil ilmu yang Pak Wanda terapkan ke saya, akan saya kembangkan lagi Pak Wanda, mungkin saya akan kembangkan lagi, kemudian mungkin insya Allah pasti ya saya akan membagikan minimal ya 2-3 guru yang saya dapatkan ilmu hari ini untuk saya bagikan ke rekan-rekan guru yang lain, seperti itu. Baik Pak Ari, sangat luar biasa rencana tindak lanjutnya. Semoga jadi saya tidak merasa sendiri lagi di sini karena saya merupakan CGP pertama di sini. Jadi semoga ilmu yang sama Pak Ari bisa Pak Ari tularkan, sama-sama kita tularkan. Tujuannya ya untuk kebaikan kita bersama, kebaikan sekolah. Yang paling penting adalah untuk siswa. Jadi situ saja dari pasca observasi saya setelah pembelajaran Pak Ari dalam kelas. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ari. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih. Ya.